semua, nama gue Trisna dan selamat datang di Nan Films Indonesia, di mana gue akan merangkum sebuah film, baik film dalam negeri maupun luar negeri. Di sini gue akan merangkum sebuah film yang berjudul Always Only You yang dirilis pada tahun 2011. Film ini disutradarai oleh Song Egon dan diperankan oleh So Ji Sup dan Han Yo Joo. Oke, langsung saja, gunakan earphone. Kalau nggak punya nggak apa-apa, cari posisi rebahan yang mantap. Mau tidur dan berdiri duduk bahkan kayang, silakan, saya tidak peduli. Langsung saja kita ke alur ceritanya. Selamat menonton, enjoy. Di awal scene terdapat pria yang sedang bekerja menjadi tukang antar galon air, dan malamnya ia bekerja menjadi tukang pintu masuk, menggantikan bapak yang sebelumnya bekerja di sana. Pada saat bekerja terdapat wanita yang memberikan makanan yang membuat ia bingung. Ini siapa woi? Ternyata wanita tersebut salah orang. Ia mengira bahwa itu bapak yang tadi karena wanita tersebut tidak bisa melihat atau buta. Ia pun pergi. Karena tidak tega melihatnya sendirian di tengah hujan, ia pun mengajak wanita tersebut menonton TV. Wait, what? Gelap-gelap, siapa yang matiin lampu? Kok tiba-tiba gelap ini, woi? Anjim! Dark banget, anjing diajak nonton TV, udah tau buta. Mereka pun nonton. Selesai menonton, ia pun memberikan makanan yang tadi dan pergi. Selesai bekerja, ia langsung pergi untuk menelpon seseorang dan menuju ke apartemennya, serta memakan makanan yang diberikan oleh wanita buta tadi. Esoknya wanita tersebut pergi bekerja di sebuah kantor. Pada saat bekerja, bosnya datang menghampiri wanita tersebut. Dari gerak tubuhnya si bos menyukai wanita itu. Scene berpindah di sebuah tempat pelatihan tinju, dan pria tersebut datang untuk memintanya kembali melatihnya menjadi petinju lagi. Ternyata pria tersebut merupakan mantan petinju yang memenangkan kejuaraan-kejuaraan. Karena pelatihnya masih kesal dengannya karena kejadian di masa lalu, ia pun tidak mau. Lalu ia diperkenalkan di sana. Nama pria tersebut adalah Jang Cheol-min. Pada saat memperkenalkannya, terdapat petinju juga yang menantang Cheol-min untuk sparring. Karena ia ada pekerjaan yang harus dikerjakan, ia pun tidak bisa dan pergi. Malamnya mereka berdua kembali lagi menonton TV. Pada saat menonton, wanita tersebut meminta Cheol-min untuk membuka jendela karena ia mencium sesuatu. Ternyata bau yang dimaksud adalah bau sikil si Cheol-min sendiri. Dan pada saat menonton, ia pun bertanya mengenai apa saja yang dikenakan oleh pemain drama di TV. Cheol-min pun menjawab apa yang ia lihat. Selesai menonton, Cheol-min pun mencuci sikilnya agar tidak bau lagi dan mengembalikan kotak makanan yang semalam ia kasih. Wanita tersebut pun memberitahu namanya, yaitu Ha Jung-hwa, dan pergi kembali ke apartemennya. Sesampainya ia di apartemen, saluran airnya mampet dan ia terjatuh karena hal tersebut. Esoknya mereka kembali lagi menonton TV dan si Jung-hwa menyadari bahwa Cheol-min membeli sepatu baru karena sepatu kemarin baunya gak karuan, sampai tikus pun mati dibuatnya. Karena hal tersebut, si Cheol-min pun jadi salting dan izin ke toilet. Kegiatan menonton pun dimulai. Pada saat selesai menonton, Jung-hwa kembali ke apartemennya. Pada saat menuju ke apartemennya, terdapat mobil yang mengklaksoni Jung-hwa hingga membuatnya terkejut dan menabrak botol kaca. Cheol-min yang melihatnya langsung menghampiri Jung-hwa dan membawanya ke rumah sakit karena kakinya terkena belahan kaca dan kesleo. Pada saat di kereta menuju pulang, si Jung-hwa menanyakan nama si Cheol-min, yaitu Jang Marcelino. Alasan ia memberitahu nama tersebut karena nama aslinya disamarkan. Pada saat perjalanan menuju ke apartemen, si Jung-hwa ingin istirahat sejenak. Karena istirahat jadi lama, ia pun menggendong Jung-hwa menuju tangga yang begitu panjang serta harus bersabar menangani bocil penusbol silit. Sesampainya ia di apartemen, Jung-hwa meminta bantuan untuk mengatasi saluran air yang tersumbat. Ternyata penyebab saluran airnya tersumbat yaitu celana dalamnya Jung-hwa. Wow! Sebelum Cheol-min kembali, si Jung-hwa mengajak Cheol-min menonton konser musik dengannya besok. Si Cheol-min pun mau dengan perasaan berbunga-bunga di hatinya. Dan si Jung-hwa juga mulai menyukai Cheol-min. Keesokan harinya, si Jung-hwa merubah penampilannya agar si Cheol-min terkesan melihatnya. Singkat cerita, Cheol-min pun sudah berada di depan pintu apartemennya. Dan ia terkesan melihat penampilan Jung-hwa. Konser pun berlalu dan mereka berdua makan di tempat makan. Masa di tempat gym? Anjim! Pada saat makan, Jung-hwa bertanya mengenai masa muda Cheol-min. Si Cheol-min pun tidak menjawabnya karena itu adalah privasi. Si Jung-hwa bertanya apakah si Cheol-min mengetahui perasaan Jung-hwa saat ini. Si Cheol-min langsung berkata, "Aku tidak tahu dan aku tidak peduli." Gak peka banget, cok.
Karena hal tersebut, si Jongwha yang dari good mood menjadi bad mood. Sampailah di apartemennya, si Cheolmin pun memberitahu siapa dirinya dari umur dan dulunya dia petinju. Karena hal tersebut, ia menjalani kehidupan yang sangat buruk dan sekarang ia tidak ingin mengalami kehidupan yang buruk itu lagi. Ia pun berkata bahwa ini bukan karena si Jongwha, melainkan karena ia tidak layak. Setelah mendengar hal tersebut, Jongwha langsung masuk ke dalam. Pada saat bekerja, bos Jongwha ingin bertemu dan si bosnya memberikan sebuah hadiah karena waktu itu si Jongwha ulang tahun. Si bosnya pun juga merayu Jongwha dan mengajaknya makan minggu depan. Karena bosnya tua dan tidak enak lagi, ia pun menolaknya dan pergi dari sana melanjutkan pekerjaannya. Si Jongwha pun mulai menghindari Cheolmin dan hal tersebut membuatnya gelisah. Malamnya pelatih ingin bertemu lagi dengan Cheolmin. Si pelatih pun ingin membuat Cheolmin menjadi petinju lagi, tapi ia tidak mau lagi dan pelatih bertanya di mana si Cheolmin selama ini. Si Cheolmin pun menceritakannya, 4 tahun yang lalu ia ada di penjara karena polisi menggerebek rumah yang waktu itu belum membayar utang. Dan pada saat itu ia menjadi seorang debt collector, yaitu seperti penagih hutang lah ya. Scene berpindah di sebuah tempat perawatan di gereja. Si suster di sana pun memberikan bantu untuk Cheolmin dan ia berencana memberikannya untuk Jongwha. Pada saat Jongwha di apartemennya, bosnya datang untuk mampir. Si Jongwha pun memberikan minuman kepada bosnya. Lalu ia meminta bosnya untuk pergi karena takut istrinya mengetahui hal tersebut. Si bosnya pun mengambil hadiah yang tadi ia berikan dan mengatakan bahwa ia telah bercerai dengan istrinya setelah ia memukulnya. What the hell, man? Pada saat bosnya memasang kalung di lehernya Jongwha, ia refleks mendorong si bosnya dan juga tidak sengaja mencakar mukanya. Karena hal tersebut, si bos langsung memukul si Jongwha dengan sangat keras dan ingin melakukan skidi papa versi hardcore. Tiba-tiba si Cheolmin datang dan memukul si bos hingga si bos tidak berdaya. Rasakan si cabul tua kakek Sugiono. Anjing! Pada saat ingin membunuhnya, si Jongwha menyuruhnya berhenti dan membiarkannya pergi. Anjir, harusnya bunuh aja itu anjir. Lalu si Jongwha menyuruh si Cheolmin pergi karena masih shock dengan kejadian tadi. Sebelum pergi, ia menaruh bando yang ia dapat dari gereja. Si Cheolmin pun mulai mengikuti Jongwha kemanapun ia pergi, sebaring menjaganya dari jauh jika terjadi hal buruk lagi menimpanya. Beberapa hari berlalu dan si Jongwha bertemu kembali dengan Cheolmin. Ia mengatakan bahwa ia telah mengundurkan diri dari kantornya dan meminta Cheolmin untuk membawanya ke suatu tempat. Keesokan harinya, si Cheolmin sudah berada di depan pintu apartemennya sambil membawa anjing new generation atau anjing dan memberikannya kepada Jongwha agar ia tidak kesepian lagi di rumah dan bisa menjadi pelindungnya. Anjing tersebut pun diberi nama Dingga. Dingga. Lalu mereka pun pergi ke suatu tempat yang sangat indah. Terdapat sungai juga di sana. Si Jongwha pun meminta Cheolmin untuk mengambilkan sebuah batu dan menyuruhnya untuk menyimpannya jika ia merindukan si Jongwha. Dan dari situlah mereka berpacaran tanpa harus nembak terlebih dahulu. Apa itu PDKT? Setelah itu ia pun kembali ke pelatihnya untuk menjadi seorang petinju lagi untuk mendapatkan uang yang banyak. Pelatihnya pun mau melatihnya lagi. Kehidupan Cheolmin pun mulai lebih berwarna bersama Jongwha, sama dengan Jongwha juga. Dan pertandingan Cheolmin sudah mulai dilakukan. Dan keuuan di film ini juga ditunjukkan. Apalah dayaku yang jomblo ini, anjing! Malamnya, ia pun memijat Cheolmin dan pada saat memijat, adegan skidi papa pun berlangsung. Singkat cerita, Jongwha membawa Cheolmin menuju ke tempat pemakaman orang tuanya dan ia pun bercerita kenapa orang tuanya bisa meninggal. Flashback ke 4 tahun yang lalu. Pada saat si Jongwha menyetiri orang tuanya karena telah lulus di ujian mengemudi, ia melihat orang yang terbakar jatuh dari ketinggian. Karena hal tersebut, ia tidak fokus menyetir dan terjadilah kecelakaan yang membuat orang tuanya meninggal. Bahkan matanya yang dikorbankan juga. Si Cheolmin yang mendengar hal tersebut merasa bersalah karena pada saat kejadian itu, ia ada di sana. Dan orang yang terbakar tersebut adalah orang yang ia sedang pukuli karena tidak bisa membayar utang.
Sesampainya di apartemen, si Jeonghwa tidak ada di sana dan ia langsung menyusulnya ke rumah sakit. Dan dokter mengatakan kerusakan kornea yang menyebabkan gangguan penglihatan. Dia akan kehilangan penglihatannya sepenuhnya jika terus seperti itu selama 1 bulan. Jadi si Jeonghwa harus mengganti matanya sesegera mungkin. Karena hal tersebut, si Chulmin langsung menemui seseorang untuk meminjam sejumlah uang untuk membeli donor mata. Orang tersebut pun mau meminjamkannya, asalkan si Chulmin harus melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Karena ia tidak ada pilihan lagi, ia pun menyetujuinya. Setelah itu, si Chulmin pun memberitahu Jeonghwa bahwa ia mendapatkan pendonor mata untuknya. Si Jeonghwa pun sempat tidak mau, karena jika ia bisa melihat lagi, kenangan masa lalu membuatnya makin bersalah. Tapi si Chulmin membujuknya dengan alasan bisa melihat anaknya nanti, melihat dirinya dan anjing kesayangannya yaitu Dingga. Akhirnya si Jeonghwa mau untuk operasi mata. Sebelum pergi menyelesaikan misinya, orang tersebut sempat bertanya apakah si Chulmin mempunyai seseorang yang ia cinta. Kalau terjadi kecelakaan, orang yang ia cinta bisa terkena dampaknya. Oleh karena itu, ia harus mengganti identitas dirinya yang baru. Sebelum menjalankan misinya, ia menemani Jeonghwa sampai operasinya dimulai. Setelah itu, ia langsung menuju Thailand, Bangkok, Sodihap, untuk menjalankan misinya. Misinya adalah bertarung MMA dengan orang Thailand, sampai ada yang kalah ataupun sampai meninggal. Pertarungan dimulai dan si Chulmin sempat kewalahan dan hampir kalah. Tapi dengan kekuatan cinta untuk tetap hidup bersama dengan kekasih tercinta, ia pun memenangkan pertarungannya. Kembali ke Jeonghwa yang sudah bisa melihat kembali. Namun orang yang ia lihat untuk pertama kali bukan si Chulmin, melainkan dirinya sendiri. Kembali ke Chulmin, dan misi terakhirnya adalah mengantarkan sebuah benda yang akan mengubah menjadi berlian untuknya. Pada saat mengantarkan benda tersebut, tiba-tiba terdapat orang tak dikenal menabrak dirinya menggunakan mobil dengan sangat keras. Dan orang itu mengambil benda tersebut juga menusuk si Chulmin beberapa kali hingga tak berdaya. Ternyata orang tersebut adalah orang yang ia minta bantuan sebelumnya. Sumpah ini anjing banget sih anjing. Emang BGST anjing. Kembali ke Jeonghwa yang sudah boleh pergi dari rumah sakit dan ia mencari si Chulmin karena ia menghilang. Serta ia pindah dari apartemennya karena tidak bisa membayarnya. Pada saat pengemasan barang, terdapat seseorang yang mengantarkan sebuah barang untuk Jeonghwa. Dan itu adalah bando yang waktu itu Chulmin dapatkan dari gereja. Lalu si Jeonghwa menuju ke gereja tempat Chulmin sering ke sana. Sesampainya di sana, si Jeonghwa bertemu dengan bapak-bapak yang kebakar waktu itu. Dan si bapak itu menceritakan kejadian 4 tahun yang lalu. Si Jeonghwa yang mendengarnya langsung menyadarinya dan pergi menuju tempat yang indah waktu itu. 2 tahun kemudian, terlihat si Jeonghwa sudah memiliki usaha sendiri, yaitu menjual vas dan gelas-gelas buatan sendiri. Ia pun juga mempunyai pelatihan, yaitu membantu pasien yang ada di rumah sakit dengan cara memijatnya. Pada saat memijat bapak-bapak, ada Chulmin di sana yang sedang dirawat dan si Jeonghwa pun memijatnya, tapi ia tidak mengetahui bahwa itu adalah si Chulmin, kekasihnya yang telah lama menghilang. Pada saat memijat punggungnya, ia merasakan hal yang sama pada saat memijat si Chulmin waktu itu. Pada saat dilihat namanya, nama yang tercantum merupakan nama samarannya pada saat menjalankan misinya. Ini film Korea bisa aja bikin mata aing berkaca-kaca. Sedih anjing. Si Chulmin pun hanya bisa menangis sambil memegang batu perindu. Pada saat mengajak Dingga jalan-jalan, si Chulmin menuju ke toko Jeonghwa untuk membeli sebuah pot dan kura-kura yang ia punya pun dibawa pergi. Pada saat pergi, si Dingga pun menghampiri si Chulmin dan menggonggonginya karena si Dingga tahu bahwa itu tuannya. Ia pun langsung pergi meninggalkan mereka berdua. Setelah itu, si Jeonghwa kembali ke tokonya dan melihat kura-kura milik Chulmin menghilang. Seketika, ia menyadari orang yang tadi adalah Chulmin. Ia pun langsung bergegas mencarinya, tapi terlanjur menghilang. Lalu, ia pun menuju ke tempat sekiranya si Chulmin pergi ke sana. Dan benar saja, si Chulmin pergi ke tempat indah waktu itu. Mereka pun bertemu dan saling berpelukan. Film Always on You pun selesai. Untung happy ending. Anjing!
Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari film Always Only You. Filmnya bagus menurut gue sumpah. Dan romansnya dapat, setnya juga dapat gitu, yang membuat aing berkaca-kaca waktu menontonnya. Anjing. Entah kenapa gitu drama Korea atau nggak film-film Korea gitu selalu dapat feel sedihnya gitu loh. I don't understand me. Ya, amanat yang bisa diambil dari film ini, cintailah orang dari hati, bukan penampilan. Mau dia itu buta, tuli dan segala macam, tapi jika ia bisa membuat hari-hari kalian berwarna, ya why not? Gitu. Kita pun juga harus bisa melengkapi satu sama lain. Anjay, kata-katanya anjem banget. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Yuk, langsung saja klik subscribe dan lonceng di sebelahnya, dan juga klik like sebanyak-banyaknya, serta kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gue Trisna dan gue pamit undur diri. Salam penikmat film. Goodbye.